Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lulu Kusvia Nurfania, NIM 19063110019. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas perencanaan pembelajaran kejuruan, di mana sebelumnya saya sudah membuat LKPD, di mana LKPD ini adalah lembar kerja peserta didik, di mana materi yang terdapat di dalam LKPD adalah ERD, identifikasi entitas dan atribut. Jadi, video kali ini akan menjelaskan tentang materi yang dibahas di dalam LKPD. Langsung saja ke PowerPoint. Jadi, materi yang saya akan jelaskan yakni ERD, identifikasi entitas dan atribut. Sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu entitas, atribut, dan key atribut. Jadi kita akan mulai sedikit tentang entitas. Entitas adalah objek yang mewakili sesuatu dalam dunia nyata dan dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya atau unik. Setiap entitas memiliki beberapa atribut yang mendeskripsikan karakteristik dari objek. Nah, yang selanjutnya itu atribut. Atribut adalah karakteristik dari entitas atau relationship yang menyediakan penjelasan detail tentang entitas atau relationship. Dan yang terakhir itu key atribut adalah satu atau beberapa atribut yang mempunyai nilai unik sehingga dapat digunakan untuk membedakan data pada suatu baris atau record dengan baris lain pada suatu entitas. Jadi, di materi ERD identifikasi entitas dan atribut ini akan menjelaskan bagaimana sih menemukan entitas, bagaimana sih menemukan atribut, seperti itu. Yang selanjutnya kita mulai dari definisi ERD. ERD itu entitas atau entity relationship diagram, adalah suatu diagram dalam bentuk gambar atau simbol yang mengidentifikasi tipe dari entitas di dalam suatu sistem yang diuraikan dalam data dengan atributnya dan menjelaskan hubungan atau relasi di antara entitas tersebut. Nah, untuk menggambarkan entity relationship diagram ini setidaknya ada 3 langkah yang harus dilakukan oleh perancang basis data. Yang pertama menemukan atau mendefinisikan entitas, yang kedua menemukan atau mendefinisikan atribut, yang ketiga menemukan atau mendefinisikan relasi, yang keempat menggambarkan ERD menggunakan notasi-notasi standar. Yang selanjutnya itu gimana sih langkah-langkah menemukan entitas. Yang pertama itu buat ilustrasi atau gambaran cerita tentang sistem yang akan dicari entitasnya. Yang kedua, tandai setiap objek yang diwakili oleh kata benda yang ada di dalam ilustrasi tersebut. Yang ketiga, untuk setiap objek tersebut yakinkan bahwa ia memiliki karakteristik yang nanti disebut sebagai atribut. Yang keempat, tentukan objek yang merupakan entitas jika memang ia memiliki karakteristik, jadikan ia sebagai entitas. Yang kelima menggambarkan entitas beserta atributnya menggunakan notasi simbol yang telah ditentukan. Nah, yang selanjutnya itu menemukan atribut. Bagaimana sih menemukan atribut? Langkah-langkahnya itu bagaimana? Yang sebelum masuk ke langkah-langkahnya, saya menjelaskan sedikit tentang macam-macam atribut. Yang pertama itu simple atribut dan composite atribut. Yang kedua single valued atribut dan multi valued atribut. Yang ketiga itu mandatory atribut. Yang keempat derived atribut atau atribut turunan. Yang kelima key atribut. Nah, langkah-langkah menemukan atribut diantaranya itu tentukan dan lengkapi karakteristik dari tiap entitas. Yang kedua, dari setiap karakteristik tersebut tentukan termasuk atribut apa. Yang ketiga, gambarkan entitas beserta atributnya dengan notasi yang sesuai. Yang selanjutnya kita akan masuk ke bagian contoh. Ini adalah contoh diagram struktur entitas beserta atributnya. Jadi entitas sendiri itu disimbolkan dengan simbol persegi panjang. Dan atribut ini oval, bentuknya oval. Jadi entitas di sini yang termasuk entitas itu tanggungan, proyek, pegawai, departemen. Sedangkan atribut dari entitas tanggungan itu ada nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan hubungan. Nah, tadi sudah dijelaskan macam-macam atribut tuh
banyak ya, ada atribut turunan, single valued atribut. Nah, di sini saya akan menjelaskan di mana sih ini atribut. Simple atribut itu yang mana di contoh ini? Itu simple atribut itu adalah atribut terkecil yang tidak bisa dipisah lagi. Suatu atribut yang tidak dapat dibagi-bagi lagi menjadi atribut yang lebih kecil. Jadi contohnya di bagian entitas pegawai, atribut jenis kelamin. Itu termasuk atribut simple atribut seperti itu. Yang kedua, komposit atribut adalah atribut yang dapat dibagi menjadi atribut yang lebih kecil. Atribut ini dapat diartikan atribut atomik yang menggambarkan atribut dasar dengan suatu arti tertentu. Contoh atribut nama pada entitas pegawai dapat dipecah menjadi atribut nama depan, inisial, dan nama belakang. Gambar di atas menjelaskan simbol atau notasi komposit atribut. Atribut nama merupakan komposit atribut. Jadi, atribut nama pada entitas pegawai ini merupakan komposit atribut. Dan selanjutnya itu single value atribut, di mana suatu atribut yang hanya mempunyai satu nilai. Misalnya atribut nama depan pada entitas pegawai. Nah, itu termasuk single value atribut. Untuk multi value atribut itu atribut yang dapat memiliki lebih dari satu nilai yang jenisnya sama dari sebuah data tunggal. Misalnya atribut lokasi pada entitas departemen. Nah, ini simbolnya oval 2 ya. Jadi itu termasuk multi value atribut. Derivative atribut adalah turunan. Atribut turunan, atribut yang nilai-nilainya diperoleh dari pengolahan atau dapat diturunkan dari atribut atau tabel lain yang berhubungan. Misalnya atribut jumlah pegawai pada entitas departemen. Simbolnya itu oval, putus garis, putus-putus gitu. Itu termasuk derivative atribut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.